warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Okfitriani. Saya merupakan mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021 di UHAMKA. Pada hari ini saya akan mempraktekkan kegiatan PPL yang ketiga bersama peserta didik kelas 2. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, guru membagikan link room meeting, bahan ajar, video pembelajaran, LKPD, dan evaluasi pembelajaran melalui WhatsApp grup orang tua masing-masing. Materi pembelajaran PPL 3 ini yaitu pembelajaran kelas 2, tema 8, keselamatan di rumah dan di perjalanan, subtema 4, pembelajaran 6. Berikut video pembelajaran daring bersama peserta didik kelas 2. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik Bu. Alhamdulillah. Baik anak ya, semoga kita selalu diberi kesehatan. Sudah sarapan belum nih? Sudah Bu. Sudah Bu. Oke. Info. Nah, kita sudah menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Jadi, sebelum memulai pembelajaran, kita harus menyanyikan lagu wajib terlebih dahulu ya, Nak, agar kita lebih mencintai tanah air kita. Baik, kita lanjutkan lagi ya, Nak, video pembelajarannya. Anak-anak boleh simak. Di saat pandemi seperti ini, anak-anak jangan lupa ya, ingat selalu protokol pencegahan COVID-19. Nah, yaitu 5M. M yang pertama adalah memakai masker. Saat ini dianjurkan untuk memakai masker 2 ya nak, double. Yang pertama masker medis, kemudian dilapisi dengan masker kain. Yang kedua adalah mencuci tangan. Ingat, sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, anak-anak harus mencuci tangan. Yang ketiga adalah menjaga jarak minimal yaitu 1 meter agar kita tidak tertular dengan orang lain. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Nah, kita tidak boleh berkerumun ya nak, tidak boleh berkumpul dalam satu tempat bersama-sama karena akan menimbulkan penularan nantinya. Yang kelima adalah membatasi mobilitas. Apabila kita tidak ada keperluan, tidak ada kepentingan yang mendesak, lebih baik kita di rumah saja. Oke? Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu 1. Peserta didik dapat menyusun kalimat sesuai dengan kebenaran aturan penggunaan tanda tanya secara tepat.
2. Peserta didik dapat mengedit teks pendek hasil menyunting sesuai dengan aturan penggunaan tanda tanya secara tepat. Yang ketiga, peserta didik dapat memecahkan permasalahan sehari-hari tentang satuan waktu dengan benar. Yang keempat, peserta didik dapat menemukan hasil pemecahan masalah sehari-hari tentang satuan waktu dengan benar. Yang kelima, peserta didik dapat mengemukakan akibat apabila hidup tidak bersatu dalam keberagaman teman sekolah secara benar. Dan yang terakhir, peserta didik dapat mengemukakan pengalaman melakukan berbagai kegiatan yang mencerminkan persatuan dalam keberagaman teman sekolah secara benar. Anak-anak hebat, seperti yang kita tahu bahwa Indonesia memiliki 2 musim ya nak. Ada musim kemarau dan juga musim hujan. Nah, sekarang anak-anak coba amati gambar di bawah ini. Ada beberapa. Nah, coba anak-anak simak, anak-anak amati gambarnya mengenai apa ini ya? Ada yang tahu? Banjir. Gotong royong. Banjir, Bu. Sedang terjadi bencana banjir. Gotong royong. Betul. Betul sekali anak-anak hebat ya. Kita lanjutkan. Ini ada beberapa orang sedang bergotong royong untuk memindahkan barang agar tidak terkena banjir. Kita lanjutkan ya nak videonya. Beberapa orang sedang memindahkan barang ke tempat yang tidak terkena air. Artinya di sini Indonesia sedang mengalami musim hujan. Tetapi karena resapan air tidak terserap dengan baik, maka terjadilah banjir seperti pada gambar. Nah, jika terjadi banjir, maka kita harus mengungsi anak ke tempat yang lebih aman. Coba lihat gambarnya di sini sedang memindahkan barang. Pertanyaan nih anak-anak. Coba kita jawab sama-sama ya. Yang pertama, apa saja yang kamu lakukan jika terjadi banjir di sekitarmu? Coba kita jawab ya. Jika terjadi banjir di sekitar kita, maka kita akan memindahkan barang ke tempat yang tidak terkena banjir. Kemudian memadamkan listrik, mencabut gas dari kompor, kemudian mengangkat kabel yang tersambung dengan listrik agar tidak terjadi listrik statis di air, sehingga tidak terjadi tersetrum ya anak-anak. Kemudian jangan lupa kita juga harus mengungsi. Tentu saja kita harus mengungsi ke tempat yang lebih aman. Kemudian pertanyaan yang kedua, mengapa bisa terjadi banjir? Jelaskan pendapatmu. Nah, banjir dapat terjadi karena hujan deras dalam waktu yang lama sehingga sungai tidak mampu menampung aliran air lagi. Kemudian bisa juga karena manusia lalai membuang sampah di sungai, sehingga sungai alirannya menjadi mampet dan menyebabkan banjir. Kemudian yang ketiga, kapan biasanya sering terjadi banjir? Nah, biasanya Nah, untuk pertanyaan ketiga ini, anak-anak ada yang tahu kapan biasanya sering terjadi banjir? Saat waktu hujan. Saat musim hujan. Ya, betul. Saat musim hujan itu hujan terus-menerus, kemudian dalam waktu yang lama, sehingga menyebabkan terjadinya banjir.
Sehingga sering terjadi banjir pada saat musim penghujan ya anak-anak. Hujan terus-menerus sehingga menyebabkan terjadinya banjir. Lalu, pertanyaan selanjutnya, siapa saja yang bertanggung jawab jika terjadi banjir? Nah, ini juga. Ya, kalau ini bisa menjawab siapa saja yang bertanggung jawab jika terjadi banjir? Kita semua. Kita semua, betul. Ya, semua warga ya nak ya. Warga di lingkungan. Betul, semua warga, semua masyarakat yang ada di lingkungan tersebut. Kita lanjutkan ya. Juga harus kita perhatikan nih. Yang harus bertanggung jawab adalah seluruh warga masyarakat dan juga pemerintah. Ya, di sini semua berperan ya nak ya, bertanggung jawab saat terjadi banjir. Lalu, bagaimana cara mencegah agar tidak terjadi banjir? Ya, cara Nah, kalau bagaimana cara mencegah agar tidak terjadi banjir, ada yang tahu? Buang sampah tempatnya. Tidak membuang sampah sembarangan. Buang sampah sembarangan, Bu. Tidak membuang Hebat. Buang sampah pada tempatnya. Benar, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Harus membuang sampahnya di mana, nak? Pada tempatnya, Bu. Tempat, Bu. Kalau di sungai atau di kali boleh nggak? Enggak, Bu. Boleh. Selain itu bagaimana caranya? Bagaimana selain tidak membuang sampah sembarangan, lalu bagaimana lagi caranya? Membersihkan lingkungan. Jangan membuang sampah di sungai. Iya, tidak membuang sampah ya, betul. Jangan. Membersihkan selokan. Ya, betul. Jadi kita harus selalu membersihkan lingkungan sekitar. Lalu apalagi kalau misalnya tidak ada daya serap untuk menampung air, berarti kan tidak ada pohon. Berarti caranya harus bagaimana? Membakar pohon, Bu. Ya, kita harus menanam pohon. Boleh nggak pohonnya ditebang-tebang? Nggak boleh. Nggak boleh, Bu. Boleh. Ya, nanti air hujannya tidak terserap. Baik, kita lanjutkan. mencegah agar tidak terjadi banjir antara lain membuang sampah pada tempatnya, kemudian menjaga kelancaran aliran air, lalu membuat daerah resapan air dan juga melakukan penghijauan. Pertanyaan terakhir, di mana saja kamu pernah melihat banjir? Nah, biasanya Nah, kalau ini di mana saja kamu pernah melihat banjir? Anak-anak pernah merasakan, pernah mengalami bencana banjir? Pernah, Bu. Pernah, ya. Ya, betul, pernah ya. Tapi kalau yang tidak pernah biasanya melihatnya di mana? Kadang kita suka melihat di berita ya. Di televisi suka ada ya, nak ya? Iya, Bu. Ya, Bu. pembelajaran kita hari ini, semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat ya anak-anak. Kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, tadi video pembelajarannya sudah disimak ya. Nah, tadi kita sudah belajar tentang apa saja. Baik, tadi kita sudah belajar tentang apa saja anak-anak? Ada yang tahu? Coba Bu Guru mau tanya nih, Kirana, tadi kita sudah belajar tentang apa, Nak?
Tentang Kirana. banjir, Bu. Demikian video pembelajaran daring bersama peserta didik kelas 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.